perkenalkan, nama saya Cukurde Istri Indah Pramayanti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMP Negeri 1 Semarapura dengan materi Tari Tradisional Indonesia kelas 7. Naturang panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih ingat dengan salamnya? Semangat pagi, masih ingat? Masih. Ulang ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Biar kita semangat pagi ini ya. Baiklah, sebelum kita mulai ke pelajaran, kita akan melakukan doa dulu ya. Oke, Ibu yang memimpin ya. Terima kasih Mila. Baik semuanya, kita sebelum mulai pembelajaran sebaiknya kita melaksanakan doa bersama dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, melakukan absensi dulu. Baik, Ibu absen dulu ya hari ini. Gonggalang hadir ya. Nitya, Prisya, Putra, hadir Putra hari ini? Izin. Kemana dia nak? Oh iya. Terima kasih semuanya Ibu sudah absen. Baik, sebelumnya biar kalian tidak merasa mengantuk dan bersemangat untuk pagi ini, Ibu akan adakan ice breaking dulu ya. Oke. Sebelumnya kita tepuk semangat. Bisa ya? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita ulang ya. Semuanya semangat. Siap? Tepuk semangat. Oke, kita akan melakukan ice breaking dari atas sampai bawah. Silakan berdiri semuanya. Oke, kalian sudah nggak pelajaran seni budaya? Bagus, kalau begitu kita akan melaksanakan ice breaking. Siap ya? Siap. Oke. Gerakannya masih ingat kan? Ulang sudah Ibu praktekkan. Ayo bergerak. Cepat. Ayo bergerak. Sudah ya, ice breakingnya sudah bikin kalian semangat ya? Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian masih ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang sejarah tari. Oke, jangan ragu-ragu ya, bisa takut ya. Kalian nggak boleh takut di sini. Ibu nggak akan melarang jika kalian salah ya. Oke, Ibu akan lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis jenis tari berdasarkan penyajiannya. Oke, yang kedua peserta didik diharapkan mampu menganalisis fungsi tari tradisional. Baiklah, Ibu akan lanjutkan mengenai pengertian tari tradisional. Nah, siapa bisa di sini apa itu tari tradisional? Nitya mungkin? Apa
Apa itu tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis, seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal ini yang membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Oke, bagus. Ibu perjelas ya. Ibu akan perjelas apa pengertian dari tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Misalnya seperti kalian bisa nari. Nah, kalian cari keturunan kalian, apakah itu ibu kalian atau bapak kalian bisa nari. Kemudian kalau ibu dan maksudnya kedua orang tua kalian tidak bisa menari, mungkin dari kakeknya yang bisa menari, kemudian dari neneknya mungkin ya. Jadi kita bisa melihat silsilah secara turun-temurun. Siapa sih yang sebenarnya bisa menari di antara keluarga kalian di rumah? Nah, bisa kalian cari seperti itu. Kemudian tari-tarian yang ada di Indonesia, tari-tari tradisional yang ada di Indonesia itu memiliki beraneka ragam, berbagai ciri khas. Misalnya, ciri khas daerah Bali. Tarian Bali ciri khasnya seperti apa? Dari apanya? Dari mata, dari tata rias ya. Kalau di daerah lain ada nggak gerakan nyeledek, nele, yang begitu ada nggak? Tidak. Ada yang ingin kalian tanyakan tentang tari tradisional yang ada di Indonesia? Tidak ya? Semuanya sudah jelas? Sudah. Kemudian Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah contoh salah satu tari tortor yang berasal dari daerah Batak. Kalian mau menonton videonya? Mau. Kita tonton video tari Batak ya, sebentar. Silakan menyaksikan. Kalian bisa perhatikan gerak-gerak dasar tarinya ya, ciri khas tarinya. Dari kilasan video tadi ya, itu ciri khas dari tortor. Gerakan apa yang lebih menonjol? Tangan. Bagus. Gerakan tangannya itu semuanya berpusat di sini ya, di sini. Walaupun dia buka, dia tetap stuck di sini ya. Gak ada kayak tari Bali itu ada pindah ke sini, terus gerakannya ada tidak hanya berpusat di tangan ya. Kalau tari Bali itu seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bergerak ya. Nah, itu salah satu contoh tari tradisional yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya dari daerah Batak ya. Siapa pernah menarikan tari tortor? Ada nggak di sini yang pernah nari tortor? Belum ya? Oke, nanti kita akan belajar tari tortor. Oke. Nah, sekarang akan Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang Ibu akan membahas tentang jenis tari berdasarkan penyajiannya ya, yaitu ada disajikan secara tari tunggal, kemudian
berpasangan. Kemudian berkelompok. Oke, next kita lanjutkan. Nah, Ibu akan memaparkan tari tunggal. Nah, tari tunggal itu adalah tari pertunjukan yang hanya ditarikan oleh seorang penari, ya, atau disebut dengan tari tunggal. Akan tetapi tari tunggal itu tidak mutlak harus ditarikan oleh seorang penari saja. Tarian tunggal bisa disebut tari tunggal itu misalnya seperti tari tenun, ya, dia tari tunggal atau dia tari kelompok, tapi bisa ditarikan oleh satu orang penari. Pernah melihat tari tenun ditarikan oleh satu orang? Nah, ada ya. Nah, kemudian pernah melihat tari tenun ditarikan oleh lebih dari satu orang? Nah, itu namanya tari tunggal yang bisa ditarikan secara berkelompok. Misalnya tari condong, tapi penarinya berlima gitu. Pernah lihat? Nah, ya. Tari baris juga. Tari baris kan termasuk dalam tari tunggal. Pernah menonton ditarikan oleh berbanyak orang? Nah, ya, itu salah satu contohnya. Nah, tadi kita sudah masuk ke jenis-jenis tari. Sekarang kita masuk ke fungsi tari. Jadi, biar kalian tahu tari itu juga ada fungsinya, ya. Misalnya, satu, seperti di Bali, tari itu ada beberapa fungsi. Salah satunya adalah sebagai sarana upacara. Contoh kecil yang bisa kalian sebutkan di Bali itu sebagai sarana upacara, tari apa saja? Jangdewe. Lagi apa? Baris gede. Lagi? Topeng Sidekarya. Jadi tiga tarian ini ada sih beberapa jenis tarian lagi yang dunia, tapi tiga jenis tarian ini wajib ada jika kalian mengadakan upacara besar di Bali, ya. Nah, kalian pernah melihat atau pernah menyaksikan tari tradisional yang digabungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain? Nah, sekarang lagi viral nih. Tari apa? Ya, misalnya tari Wonderland, ya. Tapi tergantung dari penyajinya, ya. Dia akan dibuat seperti apa? Salah satunya akan Ibu tunjukkan, ya. Ini adalah kakak kelas kalian yang menari tari tradisional di Nusantara yang digabungkan menjadi satu, yang kita sering sebut dengan tari Wonderland. Mau nonton nggak? Mau. Nanti biar ada gambaran, ya, saat kalian mempertunjukkan tari yang kalian buat. Oke. Silakan.
diingatkan? Oke? Oke, yang lainnya sudah siap? Sudah. Sudah? Semuanya tandanya udah selesai ya? Belum ya? Belum. Oh, oke. Karena ini masih tahap latihan. Oke, kalau begitu kalian sudah siap untuk menunjukkan hari ini? Sudah. Sudah? Siapa yang sudah siap? Oh, semua kelompok sudah ya? Oke, kalau begitu biar adil, kita nonton gerakan dari kelompoknya Desi dulu ya. Silakan maju. Oh, Nitya, kelompoknya Nitya ketinggalan dulu. Mereka masih ada gerak yang akan dicari. Ya, oke. Silakan.
kelompoknya Dela dulu ya. Oke. Ya. Tolong dong dibantu dalam mau praktek. Giliran ya. Udah ya, siap.
kegiatan yang kalian tadi tunjukkan sama ibu ya, hasil kerja kelompok kalian. Nah, jenis tarian yang kalian tunjukkan tadi itu tergolong ke jenis tari apa? Kelompok ya, rata-rata. Karena ya yang nyuruh sendiri membuat kelompok ya dari ibu sendiri ya tugasnya. Nah, semuanya berjumlah 3 sampai 5 orang. Nah, tadi sudah ada yang menampilkan bertiga, kemudian kelompoknya Dela 5 orang, kelompoknya Desi juga 5 orang, Risya juga 5 orang ya. Tapi karena hadir 3 orang banyak pola lantai yang tidak bisa kalian tunjukkan. Jadi oke. Minggu depan ya usahakan ya semuanya hadir. Risya minggu depan. Oke, evaluasi dari kelompoknya yang pertama, kelompoknya Nitya ya. Gerakannya mungkin karena tempatnya kurang maksimal, kalian masih ada yang belum hafal ya, ada agak melirik-melirik gitu gerakannya, tetapi sudah bagus. Gerakan kipasnya sudah lumayan. Kemudian di sini ada yang kurang, masih gerakan tangannya yang agam itu masih ada turun sedikit ya. Oke. Tapi nggak masalah, kalian sudah menunjukkan kreativitas kalian. Kemudian untuk kelompok Dela, judulnya apa? Dela itu buat ya kalian kalian. Judulnya apa? Kegunan. Terlihat dari mungkin itu gerakannya itu banyak yang fungsi dari tadi kayaknya semua properti tolong ya, efek gitu ya. Bagus. Untuk evaluasinya mungkin karena belum selesai ya tariannya, masih ada teman kalian yang kurang hafal ya, jadi gerakannya itu kurang maksimal. Kita sekarang masuk ke bagian refleksi. Ibu akan menanyakan secara umum tentang pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah belajar pelajaran seni budaya? Apa yang ada sebelumnya kan kalian nggak tahu seni budaya itu seperti apa. Kemudian setelah belajar itu bagaimana perasaan kalian? Bisa mengetahui Nah, begitu perasaannya ya, Areta ya. Bisa merasakan apa? Bisa katanya mempelajari beberapa atau beraneka ragam jenis tarian yang ada di Nusantara. Kemudian kalau yang lain bagaimana rasanya? Apakah membosankan itu? Ya. Kalian bisa berkreativitas yang bebas ya di pelajaran seni budaya, apalagi saat praktek. Seperti tadi kalian bisa menuangkan semua gerakan yang ada di tari tradisi kita ya. Kemudian selanjutnya, apakah ada materi yang terlewat tadi yang Ibu sampaikan, misalnya tentang jenis tari itu ada apa saja? Apakah ada yang Ibu lupakan tadi? Sudah, semuanya sudah ya. Kemudian, apa yang kalian lakukan agar tidak tertinggal dalam Ibu memaparkan materi sekarang ini? Jika seandainya kalian tidak sekolah, kan kalian pasti tertinggal tuh materi Ibu. Apa yang akan kalian lakukan di hari selanjutnya? Kenapa? Oh ya benar, menanyakan materi kepada teman yang ada hari ini ya. Kalian dituntut untuk aktif, jangan baru tidak masuk hari ini, gue aja deh nggak usah, besok juga minggu depan juga datang pasti akan dikasih tahu sama ibu. Paling tidak kalian itu aktif ya, interaksi sama temennya ya. Oke. Nah yang terakhir yaitu apa yang kalian lakukan setelah mengenal jenis-jenis tradisional? Mempelajarinya lagi lebih dalam ya, menggali lagi, karena kalian tidak bisa mengandalkan belajar di sekolah, apalagi sekarang zaman modern semua sudah bawa HP kan. Nah, kalian bisa mencari materinya itu secara mandiri dan secara aktif ya, membuka beberapa sumber-sumber yang bisa dipercaya, mengenal apa itu tari tradisional. Oke? Nah, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan beranjak ke kesimpulan materi ya. Ibu akan siapa bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, siapa bisa? Gila, mungkin silakan dibacakan kesimpulan hari ini. Yang keras ya, Nah ya. Tari tradisional adalah tarian
yaitu sebagai sarana upacara, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana tari pertunjukan, dan sebagai sajian wisata. Tepuk tangan untuk apa yang kalian tunjukkan tadi itu salah satunya sudah masuk ke dalam jenis tari, terus fungsi tari. Fungsi tari kalian itu termasuk ke dalam fungsi tari apa? Apakah tari sarana upacara? Pertunjukan. Ya, tari pertunjukan. Kemudian kalian juga menunjukkan jenis tari itu semuanya tari kelompok ya. Nanti siapa tahu di dalam tari kelompok itu bisa kalian sisipkan mungkin tarian yang berpasangan. Misalnya kan kalau kelompoknya Desi ada cowok ceweknya tuh. Siapa tahu ini kan akan melanjutkan nih. Siapa tahu mungkin buat interaksi antara penari laki-lakinya dengan penari perempuannya nanti bisa tari berpasangan dengan ditarikan secara berkelompok. Ya, ini sarannya ibu aja ya, masukannya ibu. Jadi jika berkenan di tarian kalian silakan digunakan, jika tidak jangan dipaksakan ya. Jadi malah ada nyambung, oke? Baik. Karena ini sudah saatnya kalian istirahat ya. Apakah kalian merasa bosan belajar hari ini? Tidak. Terasa apa tidak waktunya ini cepat sekali berlalu? Oke, karena perut kalian sudah mulai memanggil ya, mau segera ke kantin sekolah. Baik. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, tadi kita sudah melaksanakan refleksi, penyegaran, kemudian melaksanakan kesimpulan. Nah, selanjutnya ibu akan menutupnya. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Kita akan mengucapkan terima kasih bahwa hari ini apa yang ibu ajarkan itu sudah berjalan lancar. Apa yang kalian tunjukkan juga sudah berjalan dengan lancar. Hanya perlu latihan lagi. Baik, semuanya ambil sikap yang tegak ya. Kita fokus. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan dipimpin Mila tentang